Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiranti Hamsar dengan NIM E1S1 17032. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dot product dalam vektor. Nah, sebelumnya pengertian vektor itu sendiri adalah garis yang memiliki panjang dan arah. Sedangkan dot product adalah perkalian antara vektor yang menghasilkan besaran skalar atau nilai tanpa arah. Sebuah vektor memiliki magnitude dan direction, di mana magnitude merupakan panjang vektor dan memiliki arah atau direction seperti yang terlihat pada gambar. Berikut dua vektor yang memiliki panjang dan arah. Nah, kedua vektor ini dapat kita kalikan dengan perkalian titik dengan rumus sebagai berikut. A dot B sama dengan panjang A dikali B dikali dengan kosinus dari theta atau sudut, di mana A adalah panjang dari vektor A, sedangkan B adalah panjang dari vektor B, sedangkan ini merupakan kosinus atau sudut dari besar sudut antara A dan B. Kita juga bisa menggunakan rumus di mana semua komponen X dikalikan dengan semua komponennya, lalu hasilnya dijumlahkan. Misalnya di sini kita mempunyai contoh soal di mana kita disuruh menghitung perkalian titik vektor A dan B. Dan untuk menyelesaikannya kita menggunakan rumus yang pertama tadi, yaitu dengan mengalihkan panjang A dan B, lalu dikalikan lagi dengan kosinus dari theta atau sudut yang terbentuk antara A dan B. Dan di sini panjang A merupakan 10 dikali panjang B yaitu 13 dikali kosinus dari tetanya atau sudut 59,5 derajat. Di sini dapat kita lihat panjang A yaitu 10, panjang B 13, kosinus tetanya 59,5 derajat. Nah, kosinus dari theta 59,5 derajat adalah 0,5075. Sedangkan sehingga kita dapat hasilnya yaitu 65,98 dibulatkan menjadi 66. Atau kita bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu hasil perkalian dari komponen X dan komponen Y tambahkan, seperti terlihat pada slide, yaitu dimana AX yaitu minus 6. Kenapa minus 6? Karena dia mengarah ke kiri, yaitu dimana itu ke kiri itu adalah minus, dikali 5, lalu ditambah 8 dikali 12, sehingga kita dapat hasilnya yaitu minus 30 ditambah 96 yaitu 66. Mengapa kosinus theta? Atau mengapa harus dikalikan lagi dengan kosinus theta? Jadi, jika kita mempunyai dua vektor seperti ini, bisa saja kita melakukan perkalian dari dua vektor ini dengan mengalihkan masing-masing panjang dari kedua vektor ini. Tetapi masalahnya, dua buah vektor ini tidak memiliki arah atau direction yang sama. Oleh sebab itu, kita membutuhkan garis yang menunjukkan arah yang sama satu sama lain, di mana sisi A kita proyeksikan ke B. Setelah itu kita mengalihkan dengan kosinus theta atau sudutnya. Hal ini sama saja jika kita memproyeksikan sisi B ke sisi A. Nah, selanjutnya itu right angle atau sudut kanan, yaitu dua vektor berada pada sudut siku-siku satu sama lain. Perkalian titik adalah 0. Nah, contohnya yaitu terdapat lihat pada gambar di sini. Di sini merupakan dua buah vektor dengan kosinus tetanya berbentuk siku-siku. Nah, kita menggunakan rumus di sini yaitu panjang A kali B kali kosinus tetanya itu dengan sudutnya 90 derajat. Hasilnya sama dengan 0. Nah,
Jadi berapapun panjang A dan panjang B, apabila dikalikan dengan kosinus 90 derajat, maka hasilnya akan tetap 0. Di sini kita dapat lihat yaitu berapapun panjang A dikali panjang B, apabila kosinus tetanya 90 derajat, maka hasilnya akan tetap 0. Vektor 3 dimensi atau lebih. Vektor 3 dimensi atau lebih, di mana di sini kita mempunyai contoh soal ditanyakan sudut antara keduanya. Kosinus tetanya berapa? Nah, di sini kita menggunakan rumus yang kedua. Dengan mengalihkan semua komponen X lalu dijumlahkan dengan hasil perkalian komponen Y. Nah, karena di sini kita akan menghitung 3 dimensi, maka kita akan ditambahkan komponen Z, sehingga rumusnya seperti ini. AX dikali BX ditambah AY dikali BY ditambah AZ dikali BZ, mana yaitu hasil perhitungannya 9 dikali 4. Di sini AX 9, BX 4, BX-nya 4, AY 8, BY 7 ditambah AZ dikali BZ yaitu 10. 36 ditambah 16 ditambah 70 itu 122. Itu rumus lainnya di sini. Selanjutnya kita akan menghitung dengan menggunakan rumus yang pertama tadi. Karena kita belum mengetahui nilai dari panjang dari A dan panjang B, maka caranya kita akan menggunakan rumus Pythagoras, di mana akar 4 kuadrat tambah 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat hasilnya akar 180. Begitu juga panjang B, di mana akar dari 9 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 7 kuadrat hasilnya sama dengan akar 134. Nah, dari perhitungan di atas bahwa A dot B sama dengan 122, jadi kita dapat memasukkan nilai yang tadi telah kita dapat dalam rumusnya, yaitu A dot B sama dengan 122, panjang B sama dengan akar 180 dikali panjang B 100 dikali panjang B akar 134 dikali cos theta. Nah, karena cos theta yang dicari, maka cos theta sama dengan 122 dibagi akar 180 dikali akar 134. Hasilnya 0,7855. Tetanya atau sudut yang terbentuk sama dengan cos minus 1, 0,7855 sama dengan 38,2 derajat. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari dot product dalam vektor. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.